Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Ijistin dengan NIM 24140103. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempraktekkan hasil belajar mulai dari praktek 1 sampai 11 di mata kuliah Sistem Operasi. Selain buat ngumpulin tugas, semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi yang sedang mempelajari topik yang sama. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama kita masuk ke VirtualBox, lalu kita klik new, terus name-nya kita tulis backtrack. Nah, lanjut kita ke file ISO-nya, kita masukkan file ISO-nya. Nah, lanjut kita next, kemudian next lagi, next, terus finish. Nah, kita lanjut ke setting, kita masuk ke settingnya. Nah, di setting kita masuk ke sistem, networknya kita centang, kemudian kita masuk ke network, NAT-nya kita ganti jadi break adapter, terus kita oke. Nah, lanjut kita start. Kita tunggu. Nah, ini sudah tampilan VirtualBox. Nah, di sini kita enter saja. Nah, terus ini kita enter sampai ke bawah. Nah, di sini di rootnya kita tulis star X. Nah, ini sementara loading. Nah, ini sudah proses instalasi backtrack sudah selesai. Nah, seperti ini tampilan terminalnya. Nah, ketik ps aux untuk melihat daftar prosesnya. Nah, seperti ini daftar prosesnya. Kemudian kita ketik sleep 100 n untuk membuat proses background. Nah, setelah itu kita PID-nya ini kita tulis kembali menggunakan perintah kill 2344. Setelah itu kita gunakan top untuk melihat proses till time-nya. Nah, ini sudah terslip selama 100 detik. Kemudian kita lanjut nice min n 10 sleep 200. Nah, kita enter, kita tulis kembali PID-nya menggunakan perintah kill 2347. Kita enter. Nah, selanjutnya kita gunakan top untuk melihat proses real time-nya kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terslip selama 200 detik. Nah, lanjut kita klik ps min r untuk melihat proses lebih detailnya. Lanjut ke praktikum ketiga, mengecek penggunaan memori. Pertama-tama kita ketik free min m untuk cek memori fisik. Kemudian kita ketik vm stat untuk melihat statistik memori. Nah, kemudian kita ketik dd if sama dengan /dev /0 spasi of sama dengan /tmp /simulasi underscore ram spasi ps sama dengan 100m spasi bs of count sama dengan 5. Ya, kita enter. Nah, selanjutnya kita cek swapnya, itu swap pun min s, enter. Nah, kemudian kita cek kembali lagi memori fisiknya free min m. Nah, oke, lanjut kita ke praktikum keempat, kita membuat folder menghapus dan membalikan. Pertama-tama kita ketik mkdir, sesuaikan nama folder kalian ya. Saya pakai uas. Kemudian kita enter. Selanjutnya
kita ketik ls untuk melihat foldernya. Nah, ini sudah ada folder saya UAS. Nah, selanjutnya kita gunakan touch UAS slash nama filenya egis.sh. Nah, ini gunanya untuk membuat file dalam foldernya. Nah, kemudian kita ke chmod 755 UAS. Ini untuk mengatur hak akses pada file atau folder. Kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik mf UAS kemudian UAS 1. Nah, ini saya ganti nama foldernya yaitu menjadi UAS 1. Kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik rm atau remove UAS 1 slash nama filenya itu egis.sh. Sini untuk menghapus file dan folder. Kemudian kita ketik rm spasi min rf UAS 1. Nah, kita enter. Kemudian kita ketik ls untuk melihat foldernya. Nah, ini sudah terhapus ya. Oke, lanjut kita ke praktikum kelima, menampilkan isi file dan folder. Pertama kita ketik mkdir uas, kita enter. Selanjutnya kita ketik ls untuk melihat foldernya. Nah, ini dia folder yang saya buat. Kemudian kita ketik touch uas kemudian slash nama file itu egis.sh. Kemudian kita ketik cd uas, ini untuk masuk ke foldernya. Nah, selanjutnya kita ketik nano nama filenya itu egis.sh. Nah, setelah masuk kita tambahkan script. Nah, ini dia scriptnya, lalu kita simpan lalu keluar. Nah, setelah itu kita kita ketik chmod tambah terus x lalu nama file. Nah, ini fungsinya untuk mengatur hak akses pada file folder. Sorry, ini tali kurang sh-nya, jadi kita ulang, ketik chmod tambah x egis.sh lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Kita ketik ls min l. Ini sudah ada nama filenya. Kemudian kita ketik titik slash nama file itu egis.sh. Nah, di sini masukkan nama Anda. Di sini saya masukkan nama saya itu Egistin. Nah, ini dia tampilannya. Kita lanjut ke praktikum ke-6. Oke. Pertama-tama kita ketik if config. Lanjut kita aktifkan interface-nya. Kita ketik if config itu up. Lanjut, kemudian kita cek IP address-nya. Kita ketik dh client. Dh client itu. Kemudian kita selanjutnya konfigurasi DNS, kita ketik nano slash etc slash resolve conf. Nah, di sini kita isi name servernya
10.0.2.3. Lanjut, name servernya 8.8.8.8. Nah, kemudian kita simpan. Lalu kita cek DNS-nya. Kita ketik /etc/result.conf. Nah, ini sudah muncul name servernya yang tadi kita buat. Nah, lanjut kita tes koneksi jaringan, tes ke IP. Kita ketik ping 8.8.8. Seperti ini tampilannya. Setelah itu kita ketik ping google.com. Nah, ini dia. Kita Ctrl C saja. Lanjut kita cek routingnya. Kita ketik route min n. Nah, di sini pastikan ada di destinasinya 0.0.0.0 sama di gateway 10.0. Lanjut kita ke praktikum ke-7 yang pertama-tama kita cek firewallnya terlebih dahulu. Kita ketik if tables min l. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut, kita ketik kembali if tables min p drop input drop. Kemudian kita ketik kembali if tables min p forward drop. Nah, lanjut kita ketik kembali if tables min p output accept. Nah, lanjut kita ketik kembali if tables min a input min i lo min j accept. Nah, lanjut izinkan koneksi aktif. Nah, ketik if tables min a input min m state min state established related min j accept. Kemudian kita izinkan SSH-nya. Kita ketik if tables min a input min p tcp min deport 22 min j accept. Kemudian kita cek rule-nya. Itu if tables min l. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke konfigurasi SSH-nya. Kita ketik service SSH status. Nah, ini tuh tidak berjalan, jadi kita aktifkan dengan perintah service SSH start. Nah, ini sudah running. Nah, lanjut kita ke edit konfigurasi SSH-nya. Kita ketik nano spasi /etc/ssh/sshd _config. Nah, di dalamnya kita edit yaitu port 22 permit root login. Kalau sudah ada di dalamnya kita simpan. Kemudian kita restart kembali itu dengan service SSH restart. Kemudian itu kita cek uji keamanannya. Ya, kita ketik netstat. Kita ketik netstat min
tool PM garis lurus terus spasi grep 22, kita enter. Selanjutnya kita lihat log yang mana yang kita ketik, cat spasi /var out /log /out titik log. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin itu saja praktikum ke-7. Kita ke praktikum ke-8. Pertama-tama kita buat folder baru, itu MKD praktikum 8. Nah, lanjut, kemudian kita buat file di dalamnya yang perintah nano praktikum 8, nano praktikum 8, terus nama file saya sesuai nama saya, itu egis1.sh. Nah, setelah itu kita isi dengan ini adalah file praktikum 8. Sini file yang tuanya saya ganti jadi egis1.sh. Kemudian kita simpan lalu keluar. Nah, kemudian kita tambahkan file kedua dengan perintah nano praktikum 8 egis2.sh. Tadi kan egis1, sekarang lanjut ke file kedua yaitu egis2.sh. Nah, kemudian kita isi lagi dengan backup dan restore Linux Nah, kemudian kita backup, kita ketik lalu kita simpan dan keluar tar min c z p f, kemudian backup underscore praktikum 8 titik tar titik gz. Berarti itu sudah terbackup. Kemudian kita hapus data asli, kita ketik rm min rf spasi praktikum 8. Nah, lanjut kita cek, kita ketik ls praktikum 8. Nah, jika tampilan seperti ini, no such file or directory, berarti berhasil terhapus. Nah, kemudian kita backup kembali, yaitu tar min xzpf backup underscore praktikum 8 titik tar titik gz. Nah, titik gz. Lanjut. Nah, ini sudah ada tampilan 8 hasil kita backup. Nah, kemudian kita cek kembali lagi. Nah, ini sudah ada praktikum 8. Nah, kemudian restore data, kita buka hasil restore itu cat spasi nama file saya tadi itu egis1.sh. Nah, ini tampilan file pertama tadi, ini adalah file praktikum 8. Nah, lanjut kita ke file kedua itu. Nah, ini tampilan file kedua, backup dan restore Linux ke praktikum 9. Nah, sini pertama-tama kita identifikasi sistem, kita ketik uname min a. Nah, lanjut kedua kita instalasi Apache, ketik apt minget install Apache 2. Nah, selanjutnya kita cek direktori Apache, kita ketik ls spasi /etc/apache 2. Nah, seperti ini tampilannya, ini sudah muncul ya Apache 2. Nah, kemudian kita konfigurasi dokumen rootnya, kita ketik nano /etc/apache 2
slash apache2.conf. Lanjut, pastikan di dalamnya ini kita tambahkan dokumen root /var/www. Kemudian kita simpan lalu keluar. Lalu kita buat halaman webnya. Pertama-tama kita ketik mkdir min/p/var/www. Lanjut, lalu ketik nano spasi /var/www, ww-nya 3 kali, /index.html. Nah, kemudian tambahkan script HTML seperti ini. Kalau sudah mengisi script seperti ini, kita simpan lalu keluar. Nah, kemudian kita uji file webnya. Kita ketik jet spasi /www/index.html. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah berjalan. Kemudian kita konfigurasi SSL-nya. Nah, kita ketik A2nmod SSL. Lanjut, nah jika modul SSL already enable, berarti itu sudah berhasil. Mungkin itu saja praktikum ke-9 saya. Kita lanjut ke praktikum 10. Pertama-tama kita install MySQL servernya. Kita ketik apt min-get, terus install MySQL min server. Lanjut, kemudian kita cek status service-nya. Ketik service MySQL star. Nah, jika sudah running, kemudian kita konfigurasi database servernya. Kita edit di dalamnya. Kita ketik nano spasi /etc/my.cnf. Lanjut, periksa bagian bin address-nya. Nah, ini sudah ada bin address 127.0.0.1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan lalu keluar. Kita uji database-nya. Nah, kemudian kita buat database-nya. Kita ketik create database praktikum 10 titik koma. Praktikum 10. Kemudian kita enter query. Oke, kita lanjut ke show database. Kita lihat show database titik koma. Nah, ini sudah ada database praktikum 10 yang kita buat tadi. Lanjut, kita keluar. Nah, kemudian kita backup database-nya. Kita ketik MySQL dump. min u root praktikum 10 backup min underscore praktikum 10.sql. Nah, jika sudah, lanjut. Kemudian kita cek filenya. Kita ketik ls. Nah, ini sudah kita backup praktikum 10 ls-nya. Nah, selanjutnya kita restore database. Kita hapus database-nya dengan kita masuk ke MySQL-nya. Di sini kita hapus database praktikum 10. Kita ketik drop database praktikum 10.com. Nah, ini sudah query oke. Nah, kita cek kembali. Kita ketik show database.com. Nah, kemudian kita exit.
Nah, lanjut kita ketik MySQL Windows backup praktikum 10.SQL. Nah, kita lanjut ke praktikum 11. Pertama-tama kita identifikasi sistemnya dulu. Kita ketik name WinA. Lanjut, kemudian kita cek dukungan servisnya. Kita ketik ls/etc/init.d. Nah, lanjut. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, lalu kita simulasikan install mail servernya. Kita ketik apt minget install postfix. Lanjut, di sini saya tekan ini. Nah, lanjut kita ke cek paket postfix-nya. Kita ketik dpkg min n terus grab postfix. Nah, setelah itu kita konfigurasi postfix-nya. Kita ketik nano spasi /etc/postfix /main.cf. Nah, dalamnya kita tambahkan my hostname spasi sama dengan spasi localhost, enter, my domain spasi sama dengan local domain. Kemudian kita enter lagi, yaitu inet_interface spasi sama dengan spasi add. Nah, jika sudah, kita simpan lalu keluar. Nah, lanjut kita simulasi pengujian emailnya. Kita ketik echo buka kutip uji mail server praktikum 11. Uji mail server praktikum 11. Kemudian kita tutup kutip, balas dengan tutup kutip. Nah, terus mail.txt. Nah, jika sudah muncul jika selesai, kita ketik kembali yaitu ke mail.txt untuk melihat tampilannya. Nah, jika sudah muncul seperti ini uji mail server praktikum 11, berarti sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja praktikum 11 dari saya. Nah, berikut istilah yang dipakai dalam praktikum. Yang pertama itu IP address. IP address Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Nah, IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi antara perangkat di internet. Contoh 192.168.1.1. Nah, yang kedua itu ada DNS, Domain Name System. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain seperti google.com nah menjadi IP address. DNS memungkinkan kita mengakses situs web dengan nama domain yang mudah diingat, bukan IP address yang sulit diingat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada SSL, Secure Socket Layer. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan untuk menginskripsi data yang dikirimkan antara browser dan server web, seperti password dan informasi kartu kredit dari penyadapan. Contoh https://www.google.com. Perhatikan S di akhir HTTP. Nah, yang keempat itu ada SSH, Secure Shell. SSH adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara aman. SSH memungkinkan kita mengakses server secara remote dan menjalankan perintah, mengupload atau mendownload file, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada web server. Web server adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan situs web ke internet. Web server menerima permintaan dari browser dan mengirimkan konten situs web ke browser. Terus yang keenam ada Apache. Apache adalah salah satu contoh web server yang paling populer. Apache digunakan untuk menyajikan situs web dinamis dan statis.
Kemudian yang ketujuh ada SQL, Structure Query Language. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database. SQL digunakan untuk membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data di database. Nah, yang terakhir ada Postfix. Postfix adalah contoh server email yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Postfix digunakan untuk mengelola pengiriman email server ke server lain. Namun itu saja istilah yang dipakai di dalam praktik. Nah, itu saja tugas saya mulai dari praktikum 1 sampai 11. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan di video saya karena saya juga manusia biasa. Terima kasih.